saya bisa dipertemukan Buya juga hari ini. Masya Allah. Ya, alhamdulillah selama ini mungkin saya cuma mengamalkan zikir Buya itu belum langsung ketemu orangnya. Insya Allah hari ini saya mau ketemu langsung, alhamdulillah mau inilah zikir-zikirnya itu mau bersanad. Saya ingin bersanad hari ini, jadi insya Allah apa yang saya amalkan selama ini melalui dari video-video Buya yang saya lihat di YouTube, mudah-mudahan bisa dapat sanad saya hari ini ya. Saya juga dengan kehadiran Buya ini saya sangat Masya Allah. Jadi para jin, para ilmu kebatinan itu sangat sangat ketakutan dengan Buya ini. Bukan ketakutan ya, malah membenci, itu salah satunya. Sebab Buya itu merontokkan ilmu-ilmu kebatinan yang dulu pernah saya pelajari, yang mengatakan zat dan sifat menyatu dalam diri manusia. Masya Allah. Makanya hari ini insya Allah nanti habis pengajian saya bisa melunturkan apa yang dulu saya pernah amalkan. Pertanyaan saya cuma sedikit. Bagaimana padahal kita udah merasa kenal Allah, udah merasa kenal zat Allah, udah merasa kenal nurnya Muhammad, tapi hati kita masih ada kegalauan, kegelisahan. Apa obat-obatnya ini ya? Kita bukan merasa kita udah merasa kenal, tapi karena belajarnya salah ini Bu ya, tapi masih ada kegalauan. Itu bagaimana caranya Bu ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, persoalannya karena merasa kenal. Karena Sayyidina Abu Bakar mengatakan al-ma'rifah, ma'rifat itu adalah al-ajzu anil idrak. Engkau mengaku tidak sanggup mengenal Allah. Itulah pengenalan sebenarnya. Disempurnakan oleh Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah yang mengenalkan aku kepadaku. Jadi sebenarnya kenal Allah itu Allah juga, kita enggak. Satu ya. Yang kedua, kok semakin belajar ma'rifat ada kegalauan. Ma'rifatullah itu santapannya ruh. Antum udah ngasih santapan ruh, tapi kolbunya nggak diisi, jomplang. Ruh itu isinya ma'rifat, ngaji, ilmu. Sedangkan kolbu maunya zikir, praktek amal, riyadhah, mujahadah. Maka mujahadahnya dikencengin biar kolbunya bisa mengimbangi ruhnya. Itu dua. Terus kita punya sisi lain namanya nafsiyah, jiwa. Jiwa kita harus dilatih juga supaya ngikutin kolbu. Maka makannya dikurangin, karbonya dikurangin. Kalau antum nggak bisa ngurangin, oke. Mengurangi makan namanya bab sabar. Sekarang antum nggak bisa kurang, ambil bab satu lagi, syukur. At-ta'imus syakir kas-sa'imis sabir. Hadisnya sahih. Orang yang tidak sanggup beramal torikot sabar, ngurangin makan minum, ya udah sekarang antum torikotnya syukur. Makan, minum, dan syukuri itu sama. Kata kasaimis sabir. Pilih mana? Kalau antum kayaknya milih yang syukur ya. Itu di kampung saya namanya gadang saleru, nafsu besar. Maunya enak-enak aja ya. Syukur pun nggak boleh pakai nafsu. Syukur nggak boleh pakai nafsu. Syukur itu kebeningan yang ada dalam kolbu. Sabar pun nggak boleh pakai nafsu. Saya nggak mau makan. Saya pengen jadi wali. Itu pakai nafsu juga namanya tuh. Saya nggak mau tidur. Saya ingin latihan. Itu pakai nafsu. Jangan pakai nafsu. Maka ini ada pelajaran besar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu kali baginda Nabi dan para sahabat itu selesai perang kelelahan. Sampai di satu negeri, Nabi mengatakan kepada Bilal, "Hai Bilal, ente jaga." Hadis Bukhari.
Ternyata Bilal tertidur lagi begini, Pak. Bisa juga dia tidur lagi pakai tombak. Jadi Bilal itu karomahnya bisa tidur berdiri. Kalau antum udah tahu dah. Nabi bangun, matahari sudah terbit, kira-kira sudah jam 7. Subuh belum sholat Nabi. Nabi belum sholat subuh, bayangkan jam 7. Ini kawan kita bangun jam 7, dia nggak mau sholat subuh lagi. Nggak usah. Maksiat sekalian. Durhaka sekalian. Nggak begitu, itu iblis yang ngomong. Kalau kolbu yang ngomong, kalau salah, mundur, perbaiki. Kalau sudah kelewat, kita kemudian perbaiki. Nabi kemudian mengatakan, Bilal azan, langsung qomat. Langsung mereka sholat subuh. Sholat subuhnya di waktu duha. Tapi nggak pakai kunut. Bukan subha ya. Baik. Jadi Nabi pun mengalami tertidur. Apakah itu mengurangi rasa harap beliau kepada Allah? Tidak. Maka teman-teman, beribadahlah dengan kemurnian batin, bukan dengan nafsu. Di giliran bangun tahajud, harapannya kuat. Giliran gak bangun, harapannya lemah. Apakah Allah butuh dengan sholat kita sehingga kita kemudian berubah-ubah harap kepadanya? Allah itu mau dengan orang setia. Dia tertidur, dia bangun, harapnya sama kepada Allah, cintanya setia kepada Allah, hatinya selalu berkiblat kepada Allah. Antum sekarang taat, seandainya habis ini maksiat, terjebak maksiat, masih setia nggak dengan Allah? Masih kembali nggak kepada Allah? Kembali kepada Allah, segera kembali. Harapan tidak boleh berkurang. Harapan tidak boleh. Jadi orang yang cintanya kuat kepada Allah, dia percaya kepada Allah baik dalam apapun, maka zikir yang paling indah itu zikir cinta. Tidur pun masih cinta, lalai pun masih disebut cinta. Zikrul muhibbin, zikirnya para pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu Saudara sahabat dimakan Allah, semoga kajian ini diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir dicatat namanya, dibawa malaikat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu persatu dilaporkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga nama kita tertulis indah di surga, dihapuskan dari neraka. Semoga jika kita dijemput oleh Allah nanti, lidah ini terakhir mengatakan namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika nanti malaikat mungkar nakir bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, kita langsung mengatakan Rabbi Allah, kul huwallahu ahad, Allahus samad. Semoga nanti jika kita dibangkitkan, kita langsung dicari Rasulullah, karena ada tanda-tanda nur di wajah, nur wudhu yang tulus, nur zikir yang tulus, nur sujud yang betul-betul ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Buya, saya mau nanya, dalam kajian tadi zikir itu terbagi dua, zikir jahar dan zikir sir. Ada kalimat Abdullu bidikri tatmainul qulub, Abdullu bidikri la ilaha illallah. Yang ditanyakan, gimana cara menempatkan Abdullu bidikri itu biar kolbu kita itu hidup dan menyatu. Ya, Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Dalam surat 13 ayat 28, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, kolbu jadi tenang. Kolbu tenang nyebut nama Allah. Berarti nyebutnya di mana? Di kolbu. Belajar zikir kolbu, Pak ya. Jangan cuma di sini, apalagi di MP3, apalagi di YouTube. Kan di YouTube tuh ada zikir Allah 1,5 jam full. Itu yang tenang mah cuma MP3-nya. Yang tenang itu cuma YouTube-nya tenang, kulubnya tidak tenang. Ya.
Kolbunya yang sebut nama Allah, ya, sebut Allah di kolbu. Ambil ilmu kepada ahlinya. Masa sekolah aja belajar ke ahlinya, belajar bahasa belajar ke ahlinya, mau belajar bahasa kolbu nggak cari ahlinya, harus ke ahlinya, ya. Diamalin nggak zikir ya hayu ya qayyumnya? Belakang ada yang belum tuh, ya. Antum kalau zikirnya sudah rata, nanti saya talkin semua, ya. Ini pada belum rata ini, ya. Yang baru gabung zikir ya hayu ya qayyum 40 kali, kalau bisa ba'da salat 5 waktu. Kalau tidak dirapel 200 kali setiap hari minimal, kalau bisa lebih 500, 700, 1000, berapapun. Karena ya hayu ya qayyum itu dapat menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah gembur, sudah hidup, ditanam kalimatullah, dia langsung bergetar, langsung tumbuh. Nah, kenapa saya tahan terus? Karena kolbu kenal kolbu. Kolbu yang di sini nganggap kolbu di situ masih kersang, belum digemburin. Gemburin dulu dengan ya hayu ya qayyum. Kita mau nanam padi, masih banyak rumput, langsung ditanam. Antum mau nanam jagung, masih banyak kerikil, buang dulu kerikilnya. Kerikilnya dibuang, sampingkan dulu kerikilnya. Kerikil dibuang, baru kemudian dihaluskan tanahnya. Kolbu ini adalah tanah-tanahnya zikrullah. Disitulah tumbuh. Makanya Allah kasih perumpamaan. Dalam surat Ibrahim dikatakan bahwa kalimah thayyibah seperti syajarah thayyibah. Kalimah yang bagus seperti pohon yang bagus, pohon yang subur. Tempatnya harus bersih, harus dipupuk. Jadi kalau antum bertanya, kenapa ditalkin sama fulan tidak ada efek di kolbu? Jangan salahkan mursyidnya. Kolbu antum belum siap untuk menerima itu, ya. Dia tancepin, tapi kolbunya lagi keras, nggak nyambung. Diajak sholawat, nggak tersentuh. Diajak istighfar, belum ada efek. Itu akibat apa? Belum dibersihkan. Maka paket talqin itu dimulai dari syahadat, istighfar, sholawat. Itu paketnya. Baru masuk ke zikrullah. Kadang-kadang ada orang tersentuh dalam sholawat, dalam zikrullah biasa. Ada yang tersentuh dalam istighfar, tapi dalam sholawat pun biasa. Itu pemberian Allah berbeda-beda. Itulah yang disebut taman-taman surga. Ada taman pohon namanya pohon istighfar. Ada pohon namanya pohon Al-Fatihah. Ada pohon namanya pohon sholawat. Ada pohon namanya zikrullah. Terserah nih antum baru yang mana nih? Buahnya buah yang mana? Ya. Semoga yang hadir, saya dan antum semua ditakdirkan Allah berzikir dengan zikir yang keras dan lembut. Istiqomah sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Tidak usah salaman bil qulub, ya. Insyaallah Allah mencintai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.